Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis. Kita menang. Akhirnya kita mencapai kemenangan. Tadi sudah selesai ya game tour ya, post season tour. Pertandingan terakhir melawan timnas Hong Kong, yang dimana akhirnya berkesudahan dengan kemenangan Manchester United 1-3. Di pertandingan itu lapangan sih hancur ya, hujan sih soalnya, ternyata hujan, lapangannya sedikit jelek gitu, tapi sih masih ngalir, bolanya masih jalan gitu, nggak terjadi kayak di negara Konoha gitu, ada genangan air nggak ya, tapi karena itu jadi tanahnya jadi lebih nggak jadi keras, lebih lembut, jadi gampang ke kopek-kopek gitu tanahnya. Gue ngelihat sih tadi pertandingan tadi, bukan tadi aja ya, mungkin dari sejak yang kemarin lawan ASEAN All Star, sepertinya sih ada beberapa pemain kayak nggak niat sih mainnya. Mungkin ya bisa jadi mereka kecewa juga gitu sama Ineos gitu. Ini lu bikin pertandingan buat cari duit doang, tapi sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Apa sih kalau pertandingan tuh sesudah musim selesai gitu? Yang ada kan yang namanya pertandingan pre-season, ya pre-season kan, ketika lo berlatih bersama-sama, ada strategi baru, ada pemain baru, ada sistem yang baru, mungkin itu diterapkan gitu. Kalau ini nggak ada faedahnya gitu loh, cuman ada dapat piala Challenge Cup gitu, nggak tahu piala apa dari sponsor gitu. Jadi kelihatannya sih beberapa pemain tuh gue ngelihatnya mungkin mereka juga nggak niat dan atau kecewa gitu ya dengan Ineos yang mengadakan game ini demi uang yang faedahnya juga sebetulnya nggak ada ya. Mungkin buat fans ya, buat fans di Malaysia, di Hong Kong ya, itu sih senang-senang aja. Di game pertama, di babak pertama tadi, game lawan Hong Kong, timnas Hong Kong, dan timnas Hong Kong juga ada pemain naturalisasinya kayaknya, Jorginho ya namanya ya, bermain cukup niat juga gitu. Dan di situ terlihat kita ya seperti gue bilang kayak nggak niat bermainnya ya, bolanya salah lah ya, banyak sih kesempatan. Dan terlebih kayak Højlund gitu ya, harusnya kan lo bisa ngebuktiin lah, walaupun ini cuman friendly game gitu, lo ada lah niatan lo. Apakah dia emang udah pengen cabut pindah ya, gue nggak tahu. Kayak Garnacho gitu, berapa kali gue lihat juga nggak terlalu memberikan effortnya ya. Cukup ya, Bruno ya cukup lumayan, teman bukan Bruno lah yang biasa lah, nggak terlalu menggila juga Brunonya gitu. Kita bahkan ketinggalan 1-0 dari gol tuduk tendangan sempit yang ada kesalahannya Tom Heaton juga. Di babak kedua ada pergantian pemain ya, kata-kata mungkin pemain 30 menit ya mainnya. Nah disitulah serangan makin mulai terlihat ya, nggak bisa dibilang bermain bagus juga sih. Lawannya Hong Kong men, peringkat 153 dunia gitu. Gol balasan diciptakan oleh Chido Obi ya. Gol pertama dari tendangan kaki kirinya, terus kemudian gol kedua Chido Obi juga lewat sundulan kepalanya, serta gol ketiga oleh Aiden Haven ya, juga dari sundulan kepala crossing dari Amad Diallo. Nah ini sih gue ngelihat ya bahwa Chido Obi ini kayak bermain lebih pengen menunjukkan gitu loh, bahwa ya udah, gue sepertinya udah siap sih untuk lo percayakan ya menjadi striker, walaupun mungkin bukan jadi striker utama gitu, karena ini orang kok nundul bisa gitu, pergerakan di kotak penalti bisa, jadi pemantul bisa gitu ya, walaupun masih banyak kekurangan lah ya, umurnya masih 17 tahun, badan masih kurus,
beberapa dia juga kontrol bola kurang, kecepatan kurang, mungkin otot harus banyak dilatih lagi, instingnya. Tapi dari pertandingan ini sih bisa kelihatan nih anak sebenarnya punya niatan dan punya bakat ya. Jadi hasil 1-3, dua-duanya dicetak oleh gol-golnya ketiganya dicetak oleh pemain yang dicolong dari Arsenal dengan harga murah. Jadi inilah sosok masa depan tim Manchester United. Gue melihat sih kalau kayak yang gue fokuskan ya, salah satunya di Chido Obi, lebih baik nih anak harus bener-bener dibina itu. Itulah makanya perlu ada satu striker proven. Jadi dia selagi sambil dia membentuk fisiknya, tubuhnya, mengasah lagi nalurinya, skillnya, tekniknya. Tapi kalau bisa dia ada mentor gitu lah. Nah, kalau dia ada mentor, gue yakin dia bisa dipergunakan atau dipercayakan terus untuk bisa di tim utama. Ya mungkin gak langsung jadi starter terus ya. Bisa jadi di piala-piala FA gitu, mungkin bisa jadi cadangan atau dari bangku cadangan. Makanya di episode sebelumnya gue membahas kemungkinan ada berita bahwa ada pertukaran Højlund dengan Osimhen. Nah, itu bagus banget tuh kalau bisa Osimhen di situ, atau bisa jadi Gyökeres gitu. Jangan striker muda lagi kayak Sesko gitu. Forward kalau antara Gyökeres dan Isaacson lagi dengan Osimhen kan dia bisa jadi sekaligus mentornya si Chido Obi. Jadi kita punya 3 striker cukup. Jersey, Chido Obi, ya antara 2 itulah Gyökeres atau Osimhen. Nah, itu yang bisa gue harapkan. Di pertandingan ini juga merupakan pertandingan terakhir buat Jonny Evans dalam memakai baju Manchester United. Ya, menurut Andy Mitten, kabarnya dia akan gantung sepatu. Jadi Jonny Evans ini adalah pemain terakhir era Sir Alex Ferguson yang masih bermain di tim Manchester United, dan bisa kemungkinan dia adalah pemain Manchester United terakhir lah yang pensiun. Jonny Evans dulu diambil pas zaman Ten Hag ya, di periode keduanya. Dia main di zamannya sampai Van Gaal, terus kemudian dijual ke Sunderland kalau nggak salah. Terus dia ke West Brom, terus kemudian ke Leicester City. Akhirnya habis kontrak di sana, dia berlatih bersama Manchester United, tapi Ten Hag terkesan dengan profesionalismenya dia, akhirnya di kontrak. Jadi sampai hari ini ya, sampai zaman Amorim itu selalu ada pemain pemain Manchester United ex eranya Sir Alex Ferguson. Di zaman Mourinho kan masih ada Rooney ya, terus kemudian Chris Smalling, Phil Jones. Di zamannya Ole pun ya Phil Jones masih ada. Sama Ashley Young, sama Valencia. Terus kemudian Ashley Young, Valencia nggak ada, ya Phil Jones masih ada. Begitu ganti ke Rangnick, Phil Jones masih ada juga kan. Begitu ganti ke masuk Cristiano Ronaldo ya kan, zamannya Ole. Terus Rangnick, zaman Ten Hag masih ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nggak ada, Phil Jones pun juga pensiun. Masuklah Jonny Evans. Setelah 2 tahun Jonny Evans akhirnya juga selesai. Jadi bener-bener hilang nih semua yang bener-bener pemain Manchester United di zamannya Sir Alex Ferguson ya. Kalau dia kan jadi direktur, jadi technical director gitu. Yang menjadi pertanyaan juga, apakah di pertandingan ini juga terakhir kali Bruno Fernandes memakai baju Manchester United ya, karena benar-benar ini serius. Al Hilal ini sudah bertemu dengan agentnya
Bruno Fernandes. Ya kalau udah bertemu dengan agentnya untuk nanya, berarti kan agent pasti ada izin dari sang pemain dong. Bisa jadi Bruno pengen denger nih. Ya mungkin untuk menghormati Al Hilal, atau juga emang bener-bener dia berminat. Di Fabrizio Romano sih bilang ya Al Hilal menyanggupi berapapun yang Manchester United minta. Awalnya sih berita-beritanya sih uang transfernya 80 juta pon gitu. Cuman kayaknya banyak penolakan, khususnya dari banyak fans Manchester United termasuk gue. Kalau cuman 80 juta pon mending gak usah. Ya Florian Wirtz aja bisa 150 juta euro, ya atau 125 juta pon lah ya, dan bisa disanggupin itu sama Liverpool. Florian Wirtz loh. Bruno Fernandes yang gue yakin skillnya, tekniknya masih lebih tinggi daripada Florian Wirtz. Secara fisik ya dia masih bisa 3-4 tahun lagi lah untuk first fit ini gitu loh. Masa cuma 80 juta pon? Minimal 120 juta lah. Tak, kalau nggak pasang harga lu 150 juta pon minta, terus Al Hilal bisa nggak nyanggupin? Iya dong. Makanya habis itu langsung ada berita lagi, ada yang bilang 100 juta, terus Fabrizio Romano bilang ya udah Al Hilal pengen tahu berapa yang Manchester United minta. Ya, makanya gue bilang tembak 150 juta pon atau 200 juta gitu. Tanya dulu Al Hilal mau berapa. Kalau dibilang sanggup, oke, 200 juta ya ambil. Si Ruben Amorim sih waktu ditanyakan mengenai Bruno sih dia cuma bilang bahwa dia tidak berpikir seperti itu ya. Dia pikir dia nggak begitu yakin, tapi siapa yang tahu gitu. Tapi saya pikir Bruno tuh pengen stay ya. Karena dia juga nggak ngomongnya macam-macam, nggak ngomong banyak gitu. Gue nggak tahu apakah ini lip service dari Ruben Amorim supaya terlihat bahwa gue pengen stay kok gitu, atau takutnya nih juga ada perselisihan juga nih bahwa Ruben Amorim mau sih Bruno stay, tapi manajemen karena masalah uang ya Bruno Fernandes jual lah gitu loh, karena yang laku sekarang ya ini kalau dari sisi bisnis ya. Tapi gue nggak mau nih bos 100 juta 150 juta. Jadi kalau dilihat, maksudnya bukan dilihat, di penjualan Bruno ini akan membuka ruang untuk profit sustainability rules ya. Jadi Manchester United ini kan seperti gue bilang ya, duit cashnya kan makin menyusut nih di bawah 100 juta. Jadi kalau bisa ada duit masuk, itu bisa membuka ruang celah untuk belanja 100 juta, 80 juta aja, 80 juta, 90 juta, 100 juta lah dari Bruno Fernandes. Itu bisa membuka ruang bahwa kita bisa belanja budget sebesar 200 juta. Nah lu bayangin kalau bisa 150 juta, mungkin bisa sampai 300 juta, berarti ruang gapnya ya, ruang yang celah PSR yang celah uang yang bisa kita pakai untuk belanja. Nah, lu juga harus inget nih, harus ya legowo aja sih sebenarnya. Ya gue sih nggak masalah Bruno Fernandes jual, nah, terima kasih. Tapi ya harusnya sih uang yang bisa dipakai bisa digunakan, dimanfaatkan gitu. Terima kasih buat Bruno. Ini merupakan once in a lifetime, dia digajinya bahkan digaji 3 kali lipat, 800.000 pon apa 750.000 pon gitu per pekan. Kalau untuk keluarga dia, kalau untuk kehidupan keluarga dia, masa depan dia tuh udah luar biasa. Jadi ini saat-saat yang menegangkan. Kita masih menunggu. Berita simpang siur sih banyak aja yang bilang ya Bruno Fernandes setuju, Manchester United mau menerima ya, tapi masalah harga ini yang perlu dicoba, harus lebih dipikirkan. Ineos jangan bodoh-bodoh banget deh, please ya. Udah ada kesempatan gini, lo juga, gue pengen lihat nih naluri bisnis lo. Masa lo nggak mau tembak harga 150 juta?
Arab gitu, Saudi gitu, duit mah nggak berseri, duit negara. Oke, jadi kita tunggu apakah detik-detik sampai nanti besok-besok ini Bruno Fernandes mau menerima ataukah dia dengan loyal pengen stay ya menjadi legenda Manchester United. Ya, menurut gue sih dia udah legenda lah. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.